Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Welcome back to our podcast. Jadi kali ini kita mau ngobrol santai tapi peka anjay. Halo, perkenalkan nama aku Ramzi. Halo, perkenalkan nama aku Zira. Nah, di podcast ini kita bakal bahas isu-isu sosial yang sering kejadian di sekitar kita tapi kadang dianggap sepele. Nah, di episode kali ini kita mau bahas topik yang sering kejadian nih, yang sering dibecandain tapi dampaknya dalam banget. Yap, bener banget. Apalagi kalau bukan body shaming. Nah, entah itu kadang body shamingnya kita dibilang gendut, hitam, kurus, atau pendek gitu. Padahal kan yang ngedengerin belum tentu kuat nerimanya. Kalau dipikir-pikir body shaming tuh sering banget terjadi nih di komunikasi sehari-hari, di tongkrongan, keluarga, atau bahkan di kampus. Dan sekarang parahnya sering dibungkus dengan kata-kata bercanda nih. Kayak, alah bercanda doang baper amat sih. Padahal dampaknya sebenarnya panjang banget dan bisa bikin insecure orang, bikin minder, bahkan sampai ngerasa nggak percaya diri buat tampil di depan umum. Nah, apalagi di era sekarang standar tubuh tuh kayak dipaksain sama media sosial gitu, sedikit-dikit dibandingin sama orang lain. Dan sering kena tuh justru orang-orang terdekat karena kita ngerasa udah akrab gitu. Nah, kalau kita tarik ke teori komunikasi yang pernah kita pelajarin body shaming, ini tuh termasuk banget ke komunikasi interpersonal. Kenapa tuh Ramzi? Nah, karena komunikasi interpersonal itu komunikasi antar individu sifatnya langsung dan personal. Masalahnya dalam komunikasi interpersonal, pesan yang disampaikan itu bukan cuma soal niat tapi juga dampaknya ke penerima pesan. Oh iya Ramzi, bener banget ternyata ya. Ada juga yang teori yang namanya teori persepsi komunikasi. Intinya setiap orang nangkep pesan tuh beda-beda tergantung pengalaman, emosi, dan kondisi psikologisnya. Jadi walaupun ngomong niatnya bercanda, yang nerima aja ngerasa diserang gitu ya. Padahal kita niatnya bercanda gitu. Nah, terus ada juga nih teori simbolik interaksionisme. Di teori ini dijelasin kalau kata-kata simbol dan simbol bisa ngebentuk makna tentang diri seseorang. Maksudnya kayak gimana tuh Zi? Nah, kalau seseorang sering dibilang jelek atau gendut, lama-lama dia bisa nganggep itu kayak identitas dirinya gitu, bahwa itu bahaya banget buat konsep diri. Wah, dalam banget sih kalau itu ya. Jadi ngerasa dirinya itu sesuai sama apa yang dibecandain sama teman-temannya. Makanya dalam komunikasi, terutama interpersonal, kita harus sadar kata-kata yang bisa ngebentuk orang lain ngelihat dirinya sendiri gitu. Gue jadi inget nih, kadang body shaming tuh datang dari keluarga sendiri tahu. Kayak pas lagi ngumpul sama keluarga, terus langsung nanya, kok sekarang gendut banget sih? Nah, iya, itu juga sering dianggap wajar. Padahal dari sisi komunikasi itu udah bentuk pesan negatif gitu. Dan biasanya nih ya, yang ngomong itu tuh orangnya sering gak sadar, kayak ngerasa itu tuh hal yang biasa aja. Padahal itu tuh masuk ngena banget gitu ke hati. Nah, makanya penting banget yang namanya empati dalam komunikasi. Ngerasa kalau gue di posisi dia tuh gue nyaman gak ya dengar kalimat kayak gitu. Kalau jawabannya enggak, ya mending gak usah diomongin gak sih? Ya, buat kalian nih yang lagi dengerin podcast ini, makanya yuk kita mulai lebih bijak ngomong ke orang lain dan lebih dipikir 2 kali dulu sebelum ngomong gitu. Bener banget, bercanda boleh, tapi jangan sampai nyakitin. Betul banget, karena komunikasi yang baik itu bukan yang paling jujur, tapi yang paling bertanggung jawab tentang apa yang udah diomongin. Aku mau kasih pesan buat kalian nih yang nonton podcast ini, yang pernah kena body shaming. Ingat satu hal, nilai diri kalian gak ditentuin sama omongan orang. Percaya diri aja. Dari obrolan ini gue pribadi belajar ternyata komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal mikir sebelum ngomong. Nah, dan kita harus juga sadar akan kata-kata kecil yang bisa ninggalin luka atau perasaan ke orang lain gitu. Semoga podcast ini juga bisa bikin kita semua lebih peka dan lebih manusiawi dalam komunikasi gitu, lebih berpikir, lebih banyak
mengerti perasaan orang juga gitu. Betul. Jadi melakukan apapun sesuatunya kita harus pikir konsekuensinya. Walaupun kedengarannya biasa aja, itu tuh belum tentu orang penerimanya itu merasa nyaman. Bisa jadi orangnya sakit hati, dendam, dan teringat terus sampai di kemudian hari. Karena mulut itu, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Betul. Gitu. Ada pepatah juga yang ngomong, mulutmu harimaumu. Betul, jadi pikirkan apapun sebelum apa yang mau kamu omongin. Betul. Jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Betul. Kalau Ali bin Abi Thalib bilang, diam itu adalah emas. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Tuh, gitu. kalau diem-diem kecepirit. Oke, segitu saja podcast dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi buat kalian yang lagi ngerasa insecure, tetap semangat, jangan insecure. Harus percaya diri, buktikan kepada semua orang bahwa kalian adalah versi yang terbaik. Bye-bye. Gua Zira. Gua Ranzi. Terima Bye-bye. kasih. Sama-sama. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.